Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Adapun subbab materi yang saya bahas, yang pertama itu ada hubungan SIM dan SPT, yang kedua ada karakteristik SIM, yang ketiga ada hubungan SIM dengan sistem informasi lain, yang keempat ada metode pengolahan data, yang kelima ada variasi SIM, yang keenam ada cara manajer memanfaatkan SIM. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu merupakan suatu sistem yang biasanya dirancang bersama-sama dengan sistem pengolahan transaksi. Berdasarkan fungsi utamanya, kedua sistem tersebut memang berhubungan sangat erat. Sistem pengolahan transaksi ini bertugas untuk mencatat data transaksi, mengolahnya, dan menyajikan informasi bagi pihak yang memerlukannya. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang mengolah berbagai data dan informasi menjadi informasi baru yang jauh lebih bermanfaat bagi para pemakainya. SPT menggunakan pengolahan data atau data processing untuk mengolah data menjadi informasi. Di sisi lain, SIM menggunakan pengolahan informasi atau information processing untuk mengolah informasi yang berasal dari SPT menjadi informasi baru, yang biasanya bersifat lebih kompleks atau lebih komprehensif. Dilihat dari prosesnya, pengolahan data dan pengolahan informasi sebenarnya menggunakan proses yang sama, misalnya penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, pengurutan, pengklasifikasian, dan perhitungan rata-rata. Hal yang paling membedakan terletak pada lingkupnya, karena pengolahan informasi menggunakan bahan informasi, sedang pengolahan data menggunakan data. Langsung saja pada materinya. Yang pertama ada hubungan SIM dan SPT. Seperti sudah diuraikan di atas, SIM merupakan suatu sistem informasi kelanjutan dari SPT. SPT harus ada dulu dan hasilnya akan diolah oleh SIM. Meskipun demikian, tidak mudah membedakan SPT dengan SIM. Dalam penerapan sistem informasi di berbagai perusahaan, seringkali SPT dan SIM sudah merupakan suatu kesatuan. Hal ini disebabkan oleh kaburnya batas antara SPT dan SIM. SPT mengolah data menjadi informasi, SIM mengolah informasi menjadi informasi lain. Kalau kedua sistem informasi tersebut digabungkan, skemanya akan terlihat seperti ada gambar di samping ini. Selanjutnya ada karakteristik SIM. Sistem informasi manajemen memiliki karakteristik. Adapun karakteristik SIM, yang pertama, SIM tidak mencatat data ke dalam basis data karena hal ini sudah dilakukan oleh SPT. SIM hanya mengambil atau membaca data dari basis data. Yang B, sistem banyak mengolah informasi menjadi informasi baru dengan pengolahan informasi. Dalam beberapa hal, pengolahan informasi bisa saja menjadi satu proses dengan pengolahan data yang ada pada SPT. Yang ketiga, informasi dihasilkan melalui berbagai media, baik soft copy atau melalui tampilan layar, suara, atau tanda-tanda tertentu, maupun hard copy dalam bentuk cetakan. Informasi tercetak diperlukan untuk informasi yang bersifat jangka panjang dan memerlukan analisis, misalnya laporan keuangan atau laporan penjualan. Sedang laporan soft copy diperlukan untuk informasi yang relatif sederhana dan tidak memerlukan analisis dalam waktu lama, misalnya informasi saldo rekening bank dan status pengiriman paket. Yang D, ada informasi yang dihasilkan diperlukan untuk membuat keputusan terstruktur dan keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang harus diambil karena timbul masalah yang jelas, tetapi jalan keluarnya ada yang bersifat jelas dan ada yang tidak jelas. Selanjutnya, SIM banyak digunakan oleh para manajer media dengan tujuan untuk mengendalikan kegiatan perusahaan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh manajer puncak. Selanjutnya, data diolah melibatkan data masa lalu dan data yang baru. Data yang akan datang sering disebut sebagai data untuk analisis, akan banyak diolah oleh sistem pendukung keputusan dan sistem pakar. Selanjutnya, SIM memerlukan waktu relatif lama untuk membangunnya karena sistem ini tidak tergolong ke dalam sistem yang sangat dibutuhkan oleh manajemen. Manajemen perusahaan biasanya mendahulukan SPT karena digunakan untuk kegiatan perusahaan. Apabila dimungkinkan, manajemen menginginkan membangun SPT dan SIM secara bersamaan. Yang ketiga, ada hubungan SIM dengan sistem informasi lain.
Sistem informasi manajemen tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan input dari sistem lain yaitu SPT dan menghasilkan informasi bagi sistem yang lain. Hubungan antara SIM dengan sistem informasi lain dapat dilihat pada gambar di samping. Masing-masing sistem informasi yang berhubungan dengan SIM mempunyai tugas pokok sesuai dengan nama sistemnya. Sistem informasi produksi digunakan untuk mengolah data tentang produksi, yaitu barang apa saja yang akan diproduksi, sebanyak berapa unit, untuk memenuhi pesanan dari siapa saja. Sistem informasi pemasaran berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi pemasaran, yaitu pemasaran barang apa. Di tiap perusahaan tugas ini dapat saja berbeda. Yang keempat, ada metode pengolahan data. Sejak digunakannya komputer untuk pengolahan data, telah diterapkan berbagai cara pengolahan data. Semakin banyak komputer yang digunakan oleh perusahaan, input data juga dapat dilakukan semakin banyak. Akibat pengolahan data juga semakin banyak, beberapa cara pengolahan data yaitu yang saat ini masih banyak dipakai, yang ada 3. Yang pertama itu pengolahan data terpusat atau centralized processing. Yang kedua ada pengolahan data tidak terpusat atau decentralizing processing. Yang ketiga ada pengolahan data terdistribusi atau distributed processing. Baiklah, yang pertama itu pengolahan data terpusat. Pengolahan data terpusat adalah pengolahan data yang dilakukan pada suatu komputer terpusat. Pengolahan data terpusat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada fasilitas komputer sentral yang dapat menangani semua terminal yang ada di perusahaan. Yang kedua, komputer sentral dapat diakses oleh banyak terminal. Masing-masing terminal dapat berupa komputer PC, notebook, telepon genggam, dan peralatan lain yang memiliki kemampuan mencatat dan mengolah data, misalnya ATM dan cash register. Yang ketiga, ada basis data dipusatkan pada suatu lokasi yang dapat diakses oleh semua pemakai. Yang D, para pengelola sistem terdiri atas orang-orang yang benar-benar memiliki pengetahuan di bidang komputer, jaringan maupun program komputer. Yang terakhir yaitu pemusatan data mengakibatkan perusahaan dapat menerapkan pengendalian secara terpadu, keseragaman dan konsistensi data sangat terjamin. Selanjutnya yaitu pengolahan tidak terpusat. Pengolahan tidak terpusat adalah pengolahan data yang dilakukan melalui komputer masing-masing cabang atau lokasi. Adapun karakteristiknya yaitu terdapat komputer yang digunakan sebagai pengolahan data di masing-masing cabang atau bagian. Yang selanjutnya ada tidak memerlukan tenaga yang benar-benar profesional untuk menangani berbagai kebutuhan di masing-masing cabang. C, dalam banyak kasus, tiap cabang dapat menggunakan program siap pakai yang dijual di pasar sehingga tidak memerlukan tenaga ahli. D, masing-masing manajer dan anggota tim benar-benar menguasai basis data mereka karena merekalah yang membangun dan mengelola basis data setiap hari atau setiap ada transaksi. Yang terakhir, sistem ini memiliki kelemahan yaitu data di suatu kantor cabang atau bagian belum tentu bisa sinkron dengan data di bagian lain. Yang ketiga, ada pengolahan data terdistribusi. Pengolahan data terdistribusi merupakan metode pengolahan data gabungan antara metode terpusat dan metode tidak terpusat. Adapun karakteristiknya yaitu A, sistem ini memiliki beberapa komputer di berbagai cabang atau bagian yang berfungsi untuk mengolah data. Yang B, masing-masing bagian memiliki basis data di bagian-bagian lain. Yang C, pengolahan data ini memerlukan jaringan komunikasi data yang handal dan cepat sehingga tidak mengganggu kinerja sistem informasi secara keseluruhan pada waktu sedang dilakukan pengolahan data. Yang kelima, ada variasi SIM. SIM sulit dipisahkan dari SPT karena SIM bertugas mengolah dan menyediakan informasi yang berasal dari SPT. Meskipun demikian, ada beberapa variasi SIM yaitu yang disebut dengan sistem otomatisasi perkantoran atau SOP atau Office Automation System atau UAS. Dan sistem informasi manajemen kantor. Sistem ini ditujukan untuk memperlancar arus informasi antar departemen di dalam perusahaan maupun antara perusahaan dengan pihak luar. Sistem informasi ini hanya dapat diatasi sistem otomatisasi perkantoran.
Fungsi utama SOP ada beberapa macam, diantaranya yang pertama, sistem informasi kearsipan untuk mengolah data surat menyurat yang diterima atau dikirim oleh perusahaan. Tanpa sistem informasi, sulit untuk mengikuti administrasi surat menyurat ini. Seringkali pula, surat-surat tersebut berkaitan dengan pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga surat-surat tersebut harus berhubung langsung dengan sistem informasi penjualan maupun pembelian. Yang B, sistem informasi penjadwalan bersama, misalnya adalah mengatur jadwal rapat antar kepala bagian, pertemuan rutin, atau penetapan kegiatan lainnya. Yang C, program komunikasi yang memudahkan komunikasi antar staf, manajer, karyawan, termasuk dengan pihak lain. Contoh aplikasinya adalah WhatsApp, Telegram, Line, dan BBM. Yang keenam yaitu cara manajer memanfaatkan SIM. Para manajer memperoleh informasi melalui berbagai cara, diantaranya adalah dengan menerima informasi dari para stafnya atau dari sistem informasi di perusahaannya dan dari analisis yang dilakukannya sendiri. Untuk informasi yang diterimanya dari bawahan atau dari sistemnya, misalnya adalah laporan rutin penjualan, laporan produksi, dan laporan penerimaan kas. Manajer dapat memperoleh informasi untuk membuat keputusan dengan beberapa cara, diantaranya A. Mendapat laporan rutin dari karyawan atau bawahannya. B. Mendapat laporan dari sistem informasi yang berasal dari sistem informasi di perusahaannya. C. Para manajer perlu melakukan sendiri analisis data yang berasal dari sistem informasi di perusahaannya. D. Para manajer juga mendapat informasi dari para manajer lainnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.